Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Iki Rizkia Ananda, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri Pandahan 1 Kabupaten Tapin, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 2 kategori 2 tahun 2023 LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan nomor peserta PPG 6305540000295 dan nomor induk mahasiswa 2304011313278. Pada hari ini, Kamis, tanggal 1 Februari 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di sekolah saya di SD Negeri Pandahan 1 Kabupaten Tapin. Praktek pembelajaran saya ini saya laksanakan pada kelas 5 dengan materi ibadah kurban, sub materi tata cara penyembelihan hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu bagaimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sangat bersemangat ya, insya Allah dalam memulai pembelajaran hari ini. Nah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah berkah pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Nah untuk memimpin doa, ibu mintakan kepada Arsyad untuk memimpin doa pagi hari ini. Silakan ke depan. Silakan Arsyad. Anak-anak ibu silakan angkat tangannya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Arsyad, silakan kembali. Nah anak-anak ibu, seperti biasa pembiasaan baik kita sebelum memulai pembelajaran, kita membaca surah-surah pendek di dalam Al-Quran. Untuk hari ini silakan bersama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas. Nah anak-anak, selanjutnya untuk menambah cinta kita kepada negara kita, tanah air Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan anak-anak ibu berdiri. Pancasila
Silakan duduk kembali. Anak-anak ibu absen dulu ya, seperti biasa. Untuk absensi kalian siapkan dulu stik absennya. Sudah siap semua? Silakan diangkat. Stik absennya silakan diangkat. Di bawah stik absennya. Sudah ya, sudah di bawah. Ibu panggil ya, ibu absen. Bintar. Halimah. Fitri. Siti Napisha. Naura. Najwa. Alhamdulillah, hari ini berhadir semuanya ya. Tidak ada yang izin ataupun sakit, apalagi Alpa untuk hari ini. Ucapkan Alhamdulillah. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Sudah. Silakan dikeluarkan buku dan alat tulis kalian. Silakan dikeluarkan buku dan alat tulis kalian. Ibu cek ya, mana buku kalian? Ini. Mana pulpen kalian? Ini. Iya, dicek dulu bajunya sudah rapi? Sudah rapi ya, tidak ada yang keluar-keluar ya. Ada sampah di kolom meja? Ada? Tidak ada ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Iya. Jadi anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita dengan semangat. Betul. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan semangat. Ada yang tahu nggak hadis tentang menuntut ilmu? Ayo, ada yang tahu? Belum ada ya. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Jadi menurut hadis ini anak-anak ibu, hadis itu menunjukkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu yang tua maupun yang muda. Makanya dari itu, mari kita bersemangat menuntut ilmu. Mari bersemangat untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Dan semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Semangat ya nuntut ilmu hari ini ya. Semangat. Iya, tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Semangat. Iya, alhamdulillah. Nah, anak-anak ibu ada yang ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Syarat-syarat hewan kurban. Nah, apa aja sih syarat-syarat hewan kurban yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ayo. Tidak boleh cacat, apa lagi? Tidak sakit, apa lagi? Cukup umur, apa? Hewan? Kepemilikan sempurna. Satu lagi apa? Hewan ternak. Hewan ternak yang diperbolehkan jadi hewan kurban apa aja? Kambing. Betul, jadi ada unta, sapi, kambing, domba. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang syarat-syarat hewan kurban. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masih meneruskan materi tentang ibadah kurban. Namun kita meneruskan ke sub materi selanjutnya, yaitu
tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah, nah, setelah kalian nanti melakukan diskusi kelompok, kalian bisa menjelaskan bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban yang urut dan benar. Nah, kalian juga nantinya dapat mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan kurban dengan urut dan benar menggunakan alat peraga edukatif yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak ibu, kenapa sih kalian harus belajar tentang tata cara penyembelihan hewan kurban? Itu agar kalian dapat mengetahui bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan kurban yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Apabila kalian sudah mengetahui, akhirnya nanti kalian ketika melaksanakan ibadah kurban bisa melaksanakannya dengan benar, dan akhirnya kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pastinya mendapat pahala. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan belajar menggunakan metode problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan dipadukan dengan teknologi. Jadi nanti dipadukan dengan pembelajaran berbasis teknologi. Nanti kalian akan menonton video dari YouTube, kemudian menggunakan pembelajaran kita nanti juga menggunakan Chromebook yang di dalamnya ada aplikasi media pembelajaran interaktif. Nanti juga disisipkan game secara online. Dan untuk evaluasinya nanti kita akan menggunakan evaluasi secara online, yaitu menggunakan aplikasi Quizizz, insya Allah. Anak-anak, sebelum masuk ke materi, jadi kita melakukan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan kalian, kemampuan awal kalian terkait materi tata cara penyembelihan hewan kurban. Sudah dipegang kertasnya? QR code-nya, QR code jawabannya sudah dipegang? Iya, jadi untuk menjawabnya, kalau kalian menjawab A, maka lihat di sini ada A. Untuk B ada tulisan huruf B. Untuk C tinggal diputar C, dan untuk D tinggal diputar D. Seperti itu cara menjawabnya ya. Jadi kita menggunakan pretestnya berbasis online menggunakan Quizizz paper mode. Nah, sudah siap? Bersemangat? Ya, soal yang pertama. Iya, silakan dibaca. Sudah siap? 1, 2, 3. Silakan baca. 1, 2, 3. Iya. Iya. Pelindung tangan sayang. Iya. Soal terakhir silakan dibaca. Oke, silakan. 1, 2, 3. Angkat jawaban kalian. Ya.
Terima kasih. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, jadi untuk pretest kali ini, untuk presentasinya itu secara keseluruhan dari 5 soal dari kalian 11 orang peserta didik itu untuk jawaban yang benar itu hanya 45%. Sebelum masuk ke materi, silakan disaksikan dulu video berikut, saksikan dengan seksama. Itu kambing siapa? Ini kambingnya Fakta. Oh, katanya mau dikorbankan. Sama si ketua ini ketemu ini. Wait, kenapa dipotong? Udah nggak apa-apa, biar Fakta nggak perlu banyak orang. Gue mah cuma nyari pahala. Tapi ini baru review lama, idolanya masih jauh. Nggak apa-apa, kata Pak Ustadz, niat baik itu harus disegerakan. Nggak gitu konsepnya, woy. Ini gimana nih kambingnya Fakta? Woy, lah, malah kabur. Nah, anak-anak ibu, video animasi tadi kira-kira terkait tentang apa ya? Kurban. Ngapain kurbannya disembeli. Jadi ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban itu tidak sembarangan ya, yang tinggal tak potong aja, tidak seperti itu. Tentu ada tata caranya ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah ibu bagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kalian sudah mendapatkan 1 Chromebook dan juga 1 flashdisk ya, di mana di flashdisk tersebut sudah ibu masukkan aplikasi yang ibu buat, media pembelajaran interaktif terkait yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi kurban, materi tata cara penyembelihan hewan kurban. Silakan dibuka dulu Chromebooknya. Silakan dieksplor. Kalian pelajari materi yang ada di dalam media pembelajaran tersebut dan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan membagikan LKPD. Jadi ini ada tugas, kalian silakan eksplor media pembelajaran interaktif yang ada di Chromebook masing-masing kelompok kalian. Di sini silakan kalian cari informasi terkait bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, ibu bagikan tiap kelompok 1. Silakan tulis namanya di bawah. Nah, kan tulis nama di bawah. Silakan tulis nama di bawah dan di sini tulis nanti tata cara penyembelihannya. Anak-anak bagaimana? Sudah selesai berdiskusinya? Sudah diisi ya KPD-nya? Sudah? LKPD-nya sudah diisi? Iya, alhamdulillah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat AP atau alat peraga edukatif terkait hewan kurban. Nah, jadi ini ibu bagikan dulu yang kalian buat minggu kemarin. Nah, ini minggu yang lalu. ya. Nah, jadi informasi yang kalian dapatkan di media pembelajaran interaktif tadi terkait tata cara penyembelihan hewan kurban sudah kalian dapatkan? Sudah atau belum?
Nah, nanti kita aplikasikan dengan alat peraga edukatif yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin sudah kita buat alat peraga edukatif dari bahan sederhana, yaitu dari kardus. Dan untuk salurannya ini dari apa kemarin? Dari apa? Sedotan bekas dan kardus bekas untuk alat peraganya. Nah, jadi kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang kalian dapatkan di media pembelajaran interaktif. Kemudian kalian praktekkan dengan alat peraga edukatif yang kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi nanti kalian presentasi ya, tiap kelompok semuanya maju ke depan. Kakinya diikat, silakan. Ikat. Kemudian apa selanjutnya? Ya, bagaimana kemudian dibaringkan selanjutnya? Baca, ayo siapa yang menyembelih siapa? Ya, sini. Ya, sebelah sini. Yang lainnya megang, sambil dipegang. Pegang kayak gini. Ya. Membaca apa ketika menyembelihnya? Nah, anak-anak ibu, jadi tadi informasi yang kalian dapat apa aja? Langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama ketika penyembelihan apa tadi yang kalian dapat informasinya? Apa? Membuat lubang penampungan darah. Jadi kalian harus membuat lubang penampungan darah. Najwa yang pertama apa? Tahapannya membuat apa? Membuat apa? Lubang penampungan darah. Yang kedua apa, Bintar? Menggunakan pisau yang tajam. Menggunakan pisau yang tajam. Jangan sampai nanti ketika menyembelihnya menggunakan pisau yang tumpul atau misalnya pakai gigi. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang ketiga apa, Halimah? Yang ketiga, kaki hewan diikat. Kaki hewan diikat supaya tidak ditendang ya. Misalnya kalian nih mau menyembelih, tentu hewannya pasti ada berontak. Nah, maka itu harus diikat. Yang keempat apa, Naura? Membaringkan hewan di atas lambung kiri dan menghadap kiblat. Iya, membaringkan di atas lambung kiri dan menghadap kiblat, disunahkannya. Yang kelima apa, Najwa? Ayo, Najwa, yang kelima apa? Membaca? Basmalah. Membaca basmalah. Kemudian Rehan, yang keenam apa? Yang keenam? Membaca takbir. Membaca takbir. Dan yang terakhir apa? Menyembelih sambil kerangkangan tenggorokan dan dua urat darah. Iya, jadi ketika menyembelih itu
pastikan harus 4 yang terpotong, yaitu kerong, kemudian tenggorokan, 2 urat leher. Jadi ada 4, kerongkongan, tenggorokan, dan 2 urat leher. Nah, pastikan. Oke, dikumpulkan dulu tadi hasil LKPD-nya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Ya. Sudah siap main game? Perwakilan satu kelompok, satu orang satu kelompok ya untuk main game kali ini. Silakan. Iya, tepuk tangan buat Muhammad. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Siapa? Silakan. Yang mana? Nomor 5, lagi sekali. Iya. Ya. Yang mana jawabannya? Iya, tepuk tangan buat Arsyad. Ya, satu orang lagi kelompok 1, silakan Halimah. Yang mana? Nomor berapa? Sekali lagi. Iya. Apa? Iya, tepuk tangan buat Halimah. Bagaimana? Kuisnya seru? Mau lagi? Nanti insya Allah ya pada pertemuan selanjutnya. Nah anak-anak, sekali lagi Ibu tanya, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait materi? Tidak. Sudah paham? Coba kita simpulkan sama-sama. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban? Yang pertama apa? Membuat lubang penampungan darah. Yang kedua apa? Pisau harus tajam. Yang ketiga apa? Mengikat kaki. Yang keempat? Membaringkan apa di lambung? Menghadap kiblat. Yang kelima? Membaca basmalah. Yang keenam? Membaca takbir. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu menyembelih sampai terputus apanya? Kan, kerong, dan dua urat leher. Nah, jadi kita sudah simpulkan bersama-sama. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan mengadakan post test berupa asesmen formatif terkait pengetahuan yang sudah kalian dapatkan hari ini. Kembali untuk post testnya kalian menggunakan paper mode. Silakan untuk QR code-nya dipegang masing-masing. QR code-nya dipegang masing-masing. Ya, masih seperti tadi kita menggunakan quizzes paper mode untuk asesmen formatif post test untuk pembelajaran kali ini. Sudah siap? Sudah siap? Nah, soal yang pertama silakan dibaca. Silakan angkat jawabannya di atas kepala kalian. Nah, oke, kita lihat hasilnya. Alhamdulillah 11 yang benar ya. Pertanyaan selanjutnya, soal nomor 2. Silakan dibaca dengan seksama. Ya. Tidak usah diskusi dengan temannya. Apa ya jawabannya?
3, 2, 1. Ibu Pindai jawabannya. Ya. Iya, bagaimana hasilnya? Kita lihat. Nah, betul semua. Alhamdulillah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Silakan dibaca dulu dengan seksama. Kira-kira apa ya jawabannya? Tidak usah diskusi dengan teman kalian, cukup jawab masing-masing. Sudah? Angkat jawabannya. Ya. Oke. Ya. Kita lihat hasilnya. Alhamdulillah betul semua lagi untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Nah, silakan dibaca. Pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Nah, soal nomor 4. Kira-kira yang mana jawabannya? Silakan diangkat di atas kepala kalian, Ibu Pindai. Baca dulu. Sudah? Oke. Oke. Iya, kita lihat jawabannya. Alhamdulillah betul semua. Selanjutnya soal nomor 5. Dibaca dulu. Oke, silakan diangkat jawabannya. Oke, Bu Pindai, Binta, ya. Oke. Iya. Iya, ada 10 orang yang benar dan 1 orang yang salah. Nah, kita akhiri. Kita lihat hasilnya ada berapa persen? 300. Siapa salah? Nah, hasilnya alhamdulillah 98%. Tepuk tangan buat anak-anak ibu semuanya. Nah anak-anak, jadi tadi waktu pretest itu hasilnya 45%. Alhamdulillah waktu post-test ada peningkatan setelah kita melakukan pembelajaran menjadi 98%. Alhamdulillah. Iya. Nah anak-anak, bagaimana nih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah seru? Apa kalian sudah paham materi tentang tata cara penyembelihan hewan kurban? Nah, Ibu mau minta pendapat nih, Muhammad, bagaimana pendapat kamu tentang pembelajaran hari ini? Rame, kenapa jadi rame? Ada main gamenya. Kalau Nana, bagaimana nih pendapat kamu tentang hari ini pembelajarannya? Seru dan menyenangkan, kenapa? Oh, banyak yang dipelajari hari ini. Kalau Bintar, bagaimana nih pembelajaran hari ini menurut kamu? Seru, kenapa jadi seru? Karena banyak main game. Main game, suka ya main game ya? Iya. Jadi kita hari ini tidak sekedar main game ya, tapi gamenya tentang materi pembelajarannya. Jadi supaya membuat kelas kita makin menyenangkan dan kalian juga bisa menyerap materi dengan cepat dengan media
teknologi tersebut diintegrasikan ke dalam pembelajaran kita. Nah, anak-anak ibu, jadi insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita masih meneruskan materi tentang kurban, namun dengan submateri selanjutnya yaitu tentang hikmah kurban. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, silahkan kalian bereskan buku dan alat tulis kalian, silahkan masukkan ke dalam tas.